Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar di tema 5 masih tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Silakan anak ibu buka buku tema 5 halaman 28 dan halaman 38. Kita belajar Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Perjuangan para tokoh di masa Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang ada pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh raja yang bernama Balai Putra Dewa. Kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Salat Malaka. Balai Putra Dewa menjadi raja sekitar tahun 850 Masehi. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balai Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak perdagangan merasa aman ketika singgah di Sriwijaya, sebab peningkatan ekonomi dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya menjadi berkembang, menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, salah satu contoh peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus. Nah, untuk tugas hari ini pada pelajaran Kerajaan Sriwijaya ada 3, yaitu yang pertama, di mana letak Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Balai Putra Dewa. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Balai Putra Dewa mencapai kejayaannya di bidang. Nah, silakan anak ibu jawab 3 pertanyaan untuk Kerajaan Sriwijaya. Jika ada yang belum paham tentang Kerajaan Sriwijaya, boleh bertanya kepada ibu. Sekarang kita masuk dengan yang kedua, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu contoh kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Buruk. Nah, Kerajaan Majapahit ini nanti akan terkenal dengan yang namanya Mahapati yang bernama Gajah Mada. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Masa kejayaan Majapahit yaitu tahun 1350 sampai 1389. Raja Majapahit pada saat itu memiliki seorang Mahapati yang bernama Gajah Mada. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa prasasti yang berisi tulisan atau yang berisi tentang sumpah palapa yang dikemukakan oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bertekad ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada ini merupakan sesuatu Mahapati yang sangat terkenal di Kerajaan Majapahit, karena Mahapati ini dia ingin bertekad agar ingin menyatukan wilayah Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini termasuk kerajaan yang besar pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, keberhasilan dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada yaitu menguasai Bali. Selain itu, Majapahit berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan Semenanjung Malaya. Peninggalan Gajah Mada pada tahun 1364, Kerajaan Majapahit mengalami kesulitan ketika Gajah Mada meninggal, karena sulit untuk mencari pengganti dari Gajah Mada. Nah, setelah Gajah Mada meninggal inilah maka Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan atau hancur pada masa itu. Nah, kenapa sumpah dari Gajah Mada itu dinamakan Sumpah Palapa? Karena arti dari Sumpah Palapa itu adalah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, itulah yang dinamakan Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa itu adalah Gajah Mada ingin bersumpah, dia ingin menyatukan dulu Nusantara, dan dia setelah berhasil menyatukan Nusantara barulah dia mau memakan sebuah rempah-rempah. Tetapi apabila dia tidak bisa menyatukan Pulau Nusantara, maka dia tidak akan memakan sebuah namanya rempah-rempah. Nah, kemudian Gajah Mada ini merupakan salah satu mahapati dari Kerajaan Majapahit. Nah, karena melihat kegigihan dan keuletan dari Gajah Mada, maka Hayam Wuruk mengangkatlah Majapahit ini sebagai mahapati yang paling baik atau menjadi sebuah kepercayaan di Majapahit. Nah, tetapi nyatanya ketika Gajah Mada itu tidak ada atau Gajah Mada itu wafat, Kerajaan Majapahit itu tidak bisa mencari pengganti yang sama seperti Gajah Mada. Akhirnya Majapahit itu mengalami keruntuhan, sehingga Majapahit akhirnya tidak bisa mengalami kejayaan seperti biasanya karena sudah tidak ditangani lagi oleh Gajah Mada. Nah, untuk tugas hari ini untuk Kerajaan Sri Majapahit yaitu apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Hal baik apa yang dapat kita contoh dari sikap Gajah Mada? Apa yang diperjuangkan oleh Gajah Mada? Nah, itulah penjelasan hari ini tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini, Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang terkenal pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin oleh Raja Balai Putra Dewa. Sedangkan Kerajaan Majapahit itu terkenal dengan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Sedangkan mahapati yang sangat terkenal di Kerajaan Majapahit yaitu bernama Gajah Mada. Gajah Mada melakukan yang namanya Sumpah Palapa, yang dimana artinya Sumpah Palapa itu Gajah Mada tidak akan memakan rempah-rempah apabila dia belum bisa menyatukan Nusantara. Nah, demikianlah penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya secara pribadi. Nah, sambil Ibu menjelaskan penjelasan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak Ibu baca lagi bukunya di halaman 28 dan halaman 38 agar lebih menguasai materi tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.